Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Siti Komariah dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, negosiasi, dan pemilihan ahli. Di sini saya akan menjelaskan bagian awal, yaitu tentang penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan negosiasi. Yang pertama yaitu pengertian konsiliasi. Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conciliation, yang berarti permufakatan, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Selanjutnya, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seseorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Selanjutnya yaitu konsiliasi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun, di mana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut, dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak tertentu, atau bisa memberikan pandangan untuk menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minta. Dan konsiliasi hanya berwenang untuk menyelesaikan perselisihan meliputi perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh yang hanya dalam satu perusahaan. Ini menurut pasal 1 angka 13 UU PPHI. Selanjutnya yaitu pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa di antara mereka. Negosiasi ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri atau kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari negosiasi ini berupa penyelesaian kompromi atau compromise solution yang tidak mengikat secara hukum, dan orang yang bernegosiasi dalam pengertian ini ialah disebut juga negosiator. Selanjutnya, negosiasi merupakan cara yang lebih baik dalam mencari solusi dibanding dengan sebuah pengadilan ataupun kekerasan. Untuk mendapatkan solusi yang terbaik, negosiasi dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dan dengan profesional. Pada umumnya, negosiasi digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak masih beriktikat baik dan bersedia untuk duduk bersama memecahkan masalah. Selanjutnya, menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada dasarnya para pihak berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang ditimbulkan di antara keduanya atau mereka. Selanjutnya, kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Negosiasi yang baik dan efektif ialah negosiasi yang didasarkan pada data real yang akurat dan faktual, sehingga setiap argumen dan kehendaknya tidak terlepas dari fakta yang ada. Di samping itu juga harus ditopang dengan negosiator yang handal dan profesional, yang bisa memahami tujuan negosiasi yang dilakukan dalam daya kemampuan optimal dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan terhindar dari kemungkinan deadlock. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu
tentang beberapa karakter utama dalam negosiasi, yaitu yang pertama, senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan sendiri atau kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman terjadi atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar atau bargain maupun tukar-menukar atau barter. Yang keempat, hampir selalu dibentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita ingin terjadi. Yang keenam, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Meskipun kesepakatan itu seperti misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Jadi itu kedua belah pihak itu menyepakati apabila itu mereka tidak sepakat dengan hasil yang diperoleh dari negosiasi tersebut. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.